Adal Kak Talino bajuramin Kak Saruga bahasanya Kak Jubata Arus. Hai guys, welcome back on my channel YouTube. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku bakal bahas mengenai mitos-mitos tentang anak kembar. Karena aku sendiri anak kembar, jadi aku akan kasih tanggapan sama kalian. Mitos-mitos ini tuh kayak pernah gak sih kayak terjadi gitu? Atau ini cuma sekedar mitos, tidak ada faktanya sedikit. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mitos yang pertama, memiliki anak kembar itu merepotkan. Ini bukan seperti mitos sih. Ini fakta ya guys, karena memang kan dua orang sekaligus itu pasti ribet. Punya satu anak aja kalau memang belum terbiasa otomatis udah ribet, apalagi punya yang dua sekaligus. Belum lagi satu lagi nangis, pasti yang satu juga ikut nangis guys. Seperti itu. Ini adalah kenyataan. Karena misalnya satu digendong nih, satunya enggak, pasti iri-irian dong. Jadi harus dua-duanya digendong. Jadi itu ribet. Oke, mitos yang kedua. Yang lahir dahulu adalah si adik. Dulu ini sih aku pernah sendiri ngalamin ya guys. Karena di kampung aku itu ada yang dekat sama aku itu suku Jawa sama suku Dayak. Nah, di suku Jawa itu teman-teman, mereka gimana ya, kayak adat dan kebiasaan mereka itu bahwasanya yang keluar duluan itu tuh adik, tapi dalam kami orang Dayak yang keluar duluan itu kakak. Jadi menurut kalian yang benar itu yang mana? Tapi kalau dalam ilmu kedokteran juga yang benar itu yang keluar duluan itu adalah kakak. Jadi aku kalau aku punya gimana ya, kayak kalau aku dipanggil orang itu orang Jawa, kenal sama aku pribadi, kenal sama keluarga aku, pasti mereka itu ngiranya aku adiknya. Jadi yang kakaknya itu adik aku gitu. Tapi karena kami kan orang Dayak ya, jadi lama-lama mereka terbiasa kalau aku tuh kakaknya gitu. Sebenarnya mereka menganggap kalau kepercayaan mereka itu sering banget mereka ngatain dulu kayak aku tuh adiknya gitu, bukan kakaknya. Tapi kan kami mengambil kepercayaan dalam kami orang Dayak, berarti saya itu kakak. Oke. Ini pernah aku alamin guys. Tapi ya begitu saja. Yang ketiga, anak kembar akan jadi si jahat dan si baik. Bisa jadi. Karena ini kan dua orang ya guys. Otomatis mereka punya perspektif yang berbeda-beda. Nggak mungkin misalnya kembar aja lah, nggak mungkin sama. Itu pasti ada aja yang berbeda. Karena aku sama kembaran aku juga gitu guys. Kayak dia maunya ke sini, aku maunya ke sana gitu. Kayak dua orang yang berbeda lah. Walaupun mereka identik, tapi kan tidak mungkin otak mereka juga sama atau pemikiran mereka juga sama. Oke, itu pasti berbeda, itu berbeda. Tapi nggak harus jadi si jahat dan si baik. Berbeda ya si jahat dan si baik dengan kepribadian yang berbeda. Oke, kita mulai. Yang keempat, si kembar mempunyai ikatan batin yang kuat. Kalau ini udah nggak bisa dipungkiri lagi guys, ini memang nyata, ini bukan mitos. Kadang anak kembar itu bisa telepati, itu benar kalau keduanya memiliki kepekaan tingkat tinggi. Itu bisa telepati guys. Aku sendiri pernah kayak ngalamin hal telepati kayak gitu. Tapi bukan sama kembaran aku, sama orang lain. Dia ngerasa katanya aku ada manggil dia, padahal aku cuma mengucapkan nama dia di dalam hati aku dan aku tujukan kepada dia, dan ternyata tuh nyampe guys. Gimana kalian? Telepati itu ya kayak gitu. Terus tunggu. Ikatan batin yang kuat, ikatan batin ya kan, biasanya sih kuat guys. Kayak misalnya dia sakit, otomatis misalnya si adiknya nih sakit, otomatis si kakaknya juga ngikut guys. Aku pernah waktu aku SMA itu pernah sakit berdua sekaligus dalam satu hari, jadi sama-sama nggak sekolah. Tapi ada juga ketika saatnya dia sakit duluan baru nyusul aku, atau aku sakit duluan dia baru nyusul, kayak gitu. Tergantung waktu dan tempat. Enggak, bukan, tergantung gimananya aja, itu kehendak yang di atas. Yang kelima, anak kembar harus bersekolah di tempat yang terpisah. Enggak, itu mitos, jelas-jelas mitos. Kalau di kelasnya berbeda aku masih oke, tapi di sekolah yang berbeda itu no. Aku satu sekolah sama adik aku itu, sama kembaran aku itu dari TK, SD, SMP, SMA. Universitas aku udah nggak mau sama, difference. Aku pengen mencari sesuatu yang berbeda. Oke, itu bukan karena
harusnya tempatnya dipisah, enggak. Aku aja dulu sering banget satu kelas sama dia SD, nggak dipisah kok. Lanjut. Tunggu. Kalau yang dipisah itu, kalau kepercayaan di sini itu kayak misalnya aku sama kembaran aku nih nggak bisa tinggal satu atap atau satu rumah aja guys. Kenapa? Karena kepercayaannya itu bahwasanya kalau kita tinggal bersama-sama nih, aku sama adik aku tinggal satu rumah, satu keluarga nih utuh, ada bapakku, mama aku, Mila, adik aku, kembaran aku dan aku nih tinggal di satu rumah. Nah, di antara aku atau kembaran aku itu akan meninggal salah satunya. Itu kepercayaan yang dianut hingga saat ini sih. Cuman aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi ada juga yang kayak mereka kembar tapi tinggal satu rumah dan mereka baik-baik aja. Nih, bayi kembar tidak bisa menerima ASI eksklusif dan ibu harus memilih salah satunya. Menurut aku itu tuh mitos guys. Tergantung, kalau di teknologi zaman sekarang kan bisa udah ngituin ASI sendiri ya, kalau masuk ke apa sih? Ya pokoknya itu yang untuk nyusu itu guys, udah bisa dikulkaskan, dipanaskan. Kalau zaman dulu mungkin ini bukan mitos, ini fakta, karena belum ada teknologi yang canggih, terus ibu juga kan ya terbatas kemampuannya guys. Jadi seperti itu, kalian hayalkan aja lah sendiri. Oke, selanjutnya, hanya laki-laki yang terlahir kembar yang bisa menurunkan gen kembar. Itu 100% mitos. Jahat ya. Kenapa? Karena abang aku itu nggak kembar tapi dia punya anak kembar. Nanti deh aku bakal kapan-kapan buat video sama ponakan aku yang kembar. Dan abang aku tuh nggak kembar. Abang aku ya abang aku doang satu, abang doang nggak kembar, dia nggak kembar. Ini jelas-jelas mitos. Mitos. Anak yang terpisah dari ibunya mempunyai badan yang lebih pendek. Aku kan nggak sama orang tua kandung aku ya guys. Apa aku lebih pendek? Nggak. Itu mitos. Tergantung, kalau keturunan kamu orangnya pendek-pendek pasti kamu juga pendek. Tapi kalau keturunan kamu orangnya tinggi-tinggi, otomatis kamu juga akan tinggi guys. Itu tidak ada mempengaruhi sedikit pun. Tergantung kamu rajin olahraga atau enggak. Kamu bisa kok minum Milo untuk peninggi badan kan? Ini mitos sekali guys. Mitosnya ini guys. Bagi yang anak kembar silahkan angkat tangan. Oke teman-teman, sekian dulu video ke hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan juga semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ya teman.